Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Kamis 21 Agustus 2025 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik terkait kebijakan Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya. Saya Shena Damayana, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu malam. Immanuel Ebenezer ditangkap atas kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ebenezer ditangkap atas kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Immanuel ditangkap di Jakarta. Informasi tersebut ada kegiatan di lapangan, saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya, kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update, kita nanti update kembali ya. Ya nanti kami update. Ya nanti ya. Nanti kita update lagi. Ya. Nanti lah. Lokasinya deh Mas, Ini dulu capaian kinerja dulu. Di Jakarta atau di mana Mas? Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer membuat prihatin anggota DPR Nasir Jamil. Menurutnya kasus pemerasan yang dilakukan jajaran Kabinet Merah Putih sangat berlawanan dengan pemberantasan korupsi yang selama ini gencar dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Apa yang dialami oleh Wamenakar itu seperti memasukkan bola ke gawang sendiri atau gol bunuh diri ya. Dan tentu kita sangat prihatin dengan kejadian ini karena Presiden ya sangat gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi. Tapi di sisi lain juga kita mendapatkan pesan bahwa Presiden itu tidak mencampuri urusan-urusan seperti ini. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menangkap sekitar 20 orang selain Immanuel. KPK juga dikabarkan menangkap pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK memiliki waktu selama 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Immanuel Ebenezer dan pihak-pihak yang ditangkap. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemerintah menyampaikan keprihatinan tertangkapnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dalam OTT KPK. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto menurut Mensesnek Prasetyo Hadi menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke ranah hukum. Kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Nah, tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati, semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau
menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Lalu pemirsa, bagaimana perkembangan terkini mengenai penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh KPK? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Iman Fajar yang ada di KPK dan Vanessa Liu di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Kita akan ke Iman terlebih dahulu. Iman, apakah sudah ada pernyataan resmi perihal dengan penangkapan Immanuel Ebenezer ini? Ya, Shena dan juga pemirsa, hingga saat ini kita masih menunggu bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkait kasus dugaan pemerasan di mana Immanuel Ebenezer ini tertangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Rabu malam tadi. Dan selain Immanuel Ebenezer juga ini informasinya adalah ada sekitar 10 orang lagi pejabat Kementerian dari Ketenagakerjaan juga ditangkap bersama juga dengan Immanuel Ebenezer dan hingga saat ini masih menjalani proses pemeriksaan. Dan tentunya kita masih menunggu apa status yang akan disematkan oleh KPK karena memang KPK masih punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari orang-orang yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan ini. Dan yang terbaru pemirsa, tadi kami melihat bagaimana KPK ini membawa 2 barang bukti baru berupa 2 buah motor sport. Dan ini menjadikan barang bukti ataupun juga rangkaian barang bukti setelah sebelumnya pada pagi hari KPK juga membawa sejumlah kendaraan yakni 2 motor sport dan juga 1 mobil sehingga total ada 4 motor sport dan juga 1 mobil yang diduga ini milik dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Namun kita juga masih menunggu seperti apa informasi detail dari KPK yang hingga saat ini juga masih memeriksa Immanuel Ebenezer dan juga sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan. Tentunya kita akan menunggu bagaimana jalannya proses pemeriksaan ini dan juga apa hasil dari pemeriksaan dari KPK. Sementara itu, Shena. Baik Iman, rencananya akan ada keterangannya kapan dari KPK ini sendiri? Ya, Shena, kalau kita lihat dari kasus-kasus lain atau kasus-kasus sebelumnya, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari orang-orang yang ditangkap dalam OTT tersebut. Dan kalau kita melihat bagaimana OTT ini dilakukan pada Rabu malam, jadi ini kemungkinan ada pernyataan dari KPK mungkin antara sore atau bisa juga malam atau mungkin besok pagi. Ini tergantung dari proses yang dijalani oleh KPK ini sudah sejauh apa dan bagaimana jalannya proses pemeriksaan yang berlangsung saat ini. Namun tentunya kita akan menunggu bagaimana jalannya proses pemeriksaan yang berlangsung pada saat ini. Karena selain Immanuel Ebenezer juga ada sekitar 10 orang lainnya yang turut diperiksa oleh KPK di mana diantaranya diketahui adalah pejabat eselon 2 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan seperti yang kita tahu juga bagaimana ini merupakan dugaan pemerasan terkait sertifikasi dari proses K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja di mana yang seperti kita tahu juga bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan juga merupakan salah satu instansi yang mengeluarkan sertifikasi K3 tersebut. Apakah memang kasus ini merupakan perpanjangan dari proses sertifikasi K3 yang menjerat perusahaan-perusahaan sehingga kemudian menjerat juga Kementerian Ketenagakerjaan? Tentunya kita akan menantikan bagaimana rilis dari KPK. Sementara itu, Shena. Laporan lengkap dari Iman Fajar, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengetahui situasi terkini di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Ada Vanessa Liu. Vanessa, bagaimana situasi terkini di sana pasca ditangkapnya Immanuel Ebenezer? Ya, selamat siang Shena dan juga pemirsa. Saat ini kami awak media yang sudah berjaga di Gedung Kemenaker sejak siang tadi belum melihat ada tanda-tanda pergerakan di Gedung Kemenaker. Di sini sendiri, tepatnya di depan lobi Gedung Kemenaker, masih terlihat sepi, belum ada pergerakan tertentu baik dari pihak Kemenaker ataupun pihak KPK yang kami duga mungkin masih melakukan penggeledahan di dalam Gedung Kemenaker. Namun sejak tadi belum ada informasi lebih yang kami dapatkan sejak terjadinya OTT atau penangkapan operasi tangkap
tangan terhadap Immanuel Ebenezer atau Noel. Dan untuk Humas sendiri, Humas di Kemnaker sejak tadi pagi sudah kami coba untuk konfirmasi atau mintai keterangan terhadap OTT yang menjerat Noel ini, namun pihak Humas belum memberikan keterangan tertentu atau keterangan lebih lanjut soal kasus ini. Untuk Noel sendiri seperti yang kita ketahui baru saja ditangkap atau terkena operasi tangkap tangan oleh pihak KPK pada malam tadi, tepatnya 20 Agustus 2025 di gedung Kemnaker. Dan Noel sendiri hingga saat ini belum dijelaskan terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perusahaan apa saja, namun yang kami ketahui memang Noel diduga terjaring OTT karena terlibat kasus pemerasan mengenai sertifikasi K3, di mana untuk Noel sendiri diketahui baru saja menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Oktober 2024 lalu atau belum tepat setahun sejak ia menjabat sebagai Wamenaker. Namun Noel sudah terlibat dalam kasus OTT tangkap tangan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, Shena, langsung dari Gedung Kemnaker, Kuningan, Jakarta Selatan. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Vanessa Liu, terima kasih, dan sebelumnya ada juga Iman Fajar. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, anggota DPR justru mendapat tambahan tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Pemirsa, kita akan langsung bergabung ke DPR RI Jakarta untuk mengetahui rapat yang dilaksanakan oleh Komisi 13 DPR RI mengenai loyalty. Karena dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri, dan kita akan jaga suasana supaya tetap kondusif. Demikian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan teman-teman, cukup? Oke, stop aja atau ada pertanyaan? Silakan, dari mana? Ya, tadi saya lupa sampaikan bahwa semua yang ada hadir diundang pada hari ini, baik artis pencipta lagu maupun penyanyi maupun dari lembaga manajemen kolektif, kita akan masukkan sebagai tim perumus dalam merumuskan undang-undang kita yang khusus berkaitan dengan masalah royalti. Lanjut tadi. Silakan. Selama 2 bulan ini sebenarnya apakah itu terlalu terbut atau apa, nanti takutnya akan ada yang miss seperti yang paling krusial dari revisi itu kita apa yang paling krusial? Jadi begini, revisi undang-undang cipta ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun yang lalu, sudah direncanakan di Badan Legislasi dan Badan Karya DPR. Memang nggak kunjung selesai karena tarik-menarik dari kepentingan-kepentingan yang ada. Tapi saya yakin bahwa dengan pertemuan pada hari ini, dengan niat baik dari semua, dan semua akan masuk ke dalam tim perumus, insya Allah dalam waktu kurang lebih 2 bulan, saya pikir bisa selesai dengan baik. Demikian. Ini bentuk quick response dari pemerintah dan DPR yang memiliki komitmen politik yang sama. Ya, kemudian kekisruhan ini cepat diselesaikan. Yang ditandaskan Pak Supri Dasko tadi bukan barang baru, Pak. Ini sudah lama, sudah masuk prolegnas juga, tapi mencuat hari ini. Cukup ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Sementara itu pemirsa, di saat rakyat disuruh hidup efisiensi, para wakil rakyat di Senayan kembali mendapatkan hadiah kenyamanan berupa uang tunjangan kehidupan. Selain tunjangan telepon, tunjangan listrik, dan tunjangan beras yang nilainya fantastis, kini anggota DPR mendapat tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Ekspresi senang sembari berjoget ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana sejahteranya para anggota DPR yang terhormat ini.
Ya, para wakil rakyat ini kembali menjadi sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, anggota DPR justru mendapat tambahan tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, pemberian tunjangan sebesar itu justru lebih hemat sehingga tidak memberatkan anggaran negara. Di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu. Cuman ngurusin rumah jabatan DPR. Alasan lain adalah rumah dinas dianggap sudah tidak layak untuk ditempati sehingga butuh biaya yang lebih besar untuk perbaikan dibandingkan dengan pemberian tunjangan. Gini, kalau tunjangan rumah, kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Ya, banyak rusak AC lah, perlengkapan di dalamnya. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi menilai kebijakan ini dianggap tidak memiliki sensitivitas sosial. Anggota DPR sudah menerima pendapatan yang sangat besar, serta berbagai tunjangan, sehingga adanya penambahan tunjangan pengganti rumah dinas dianggap berlebihan dan menyakiti hati rakyat. Ini kan yang ironis bagi DPR kita gitu ya. Bagaimana bisa mereka kemudian tanpa beban bisa menyetujui untuk mendapatkan fasilitas pengganti rumah dinas berupa uang pengganti sebesar 50 juta per bulan. Disinilah kami melihat sensitivitas DPR, sense of crisis DPR sama sekali tidak ada gitu ya, untuk kemudian memberikan sumbangsih atau kontribusi pada bangsa, pada rakyat gitu ya, dengan ya hidup prihatin gitu ya. Misalnya tetap menggunakan fasilitas rumah dinas yang ada walaupun mungkin tidak sangat memadai, tapi kan tetap negara yang kemudian bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan. Ketika rakyat dituntut untuk terus berhemat, para wakil rakyat yang terhormat justru bergelimang kenyamanan dengan uang rakyat. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, politisi dari kalangan selebriti Nafa Urbah kembali menjadi sorotan setelah ungkap dukungan terhadap kenaikan gaji anggota dewan serta tunjangan rumah dinas yang mencapai 50 juta rupiah. Dari luar kota, maka dari itu banyak sekali anggota dewan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @lbj_Jakarta, Nafa Urbah menjelaskan alasannya mendukung kenaikan gaji anggota DPR. Menurutnya hal itu wajar karena banyak anggota DPR yang tidak mendapatkan fasilitas berupa rumah dinas. Dia juga mengatakan bahwa dana tersebut bisa digunakan anggota dewan untuk menyewa tempat tinggal atau ngontrak di wilayah Senayan demi efisiensi kerja. Banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota, maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat. Kita ke kabar lain pemirsa, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5%. Hal ini terungkap dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu kemarin. Dalam rapat tersebut, Dewan Gubernur BI memangkas suku bunga acuan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5%. BI juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility 25 BPS menjadi 5,75%. Memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Pemirsa, rencana perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian kian mengemuka. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.
Anda kembali pemirsa, rencana perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian kian mengemuka. Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, menyatakan alasan dibalik usulan mengubah BP Haji menjadi kementerian agar pelayanan ibadah haji lebih optimal dan tidak membebani Kementerian Agama, Kepala BP Haji. Wacana perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian mengemuka. Usulan ini muncul seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh di DPR. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyatakan, alasan dibalik usulan mengubah BP Haji menjadi kementerian agar pelayanan ibadah haji lebih optimal dan tidak membebani Kementerian Agama. Apalagi jumlah jemaah haji Indonesia terbanyak di antara jemaah haji lainnya. Adis menambahkan, dengan diubahnya BP Haji menjadi kementerian, maka pengawasan dan kualitas pelayanan haji dapat ditingkatkan. Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umroh. Kita tahu bahwa haji dan umroh ini kan selalu bermasalah. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang ada aja masalahnya. Yang paling terakhir kan tahun lalu ada pansus dan ini masuk lagi urusannya ke KPK. Belum lagi hasil temuan daripada tim washaji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transportnya dan lain sebagainya. Itu kan juga masalah. Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umroh jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan mengikuti dan menghormati apapun keputusan terkait perubahan lembaga BP Haji menjadi Kementerian Haji. Oh, kita sudah terima dimnya dan pada prinsipnya kita akan mengikuti apa perintah dari undang-undang, karena perintah undang-undang bagian dari perintah Presiden. Apa yang diminta Presiden kita akan laksanakan sesuai dengan undang-undang yang akan disahkan nanti. Namanya Kementerian Haji ya? Kita tunggu nanti sejauh mana keputusannya nanti. Saat ini pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM, revisi Undang-Undang Haji, dan Umroh. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih II kembali menorehkan keberhasilan dalam misi kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Setelah berhasil di hari pertama hingga hari ketiga, Satgas Garuda Merah Putih II kembali berhasil mendistribusikan bantuan logistik melalui airdrop untuk warga Gaza Palestina di hari keempat kemarin. Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto mengungkapkan, dalam 4 hari operasi airdrop, Satgas telah berhasil mendistribusikan total 50,5 ton bantuan logistik. Jumlah ini melampaui target kedua yang ditetapkan sebesar 45 ton. Dengan keberhasilan tim Satgas yang melampaui target kedua ini, Puguh optimis bahwa target ketiga sebesar 80 ton akan dapat terpenuhi sebelum tanggal 28 Agustus. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Inspektur Upacara Hari Juang Polri di Surabaya, Jawa Timur. Upacara digelar di Monumen Perjuangan Polri, Surabaya, yang turut dihadiri sejumlah mantan Kapolri hingga Pati Polda Jatim. Kapolri mengatakan jika Hari Juang Polri bukan hanya sebagai peringatan sejarah, tetapi juga sebagai simbol dedikasi dan komitmen Polri untuk terus mengabdi dan memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa. Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit juga meresmikan patung M. Yasin. Muhammad Yasin merupakan Inspektur Polisi kelas 1 yang membacakan proklamasi polisi sebagai bentuk kesetiaan polisi istimewa kepada negara Republik Indonesia. Peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Juang Polri. Kembali kami mohonkan Kepala Kepolisian Negara Republik
Pemirsa, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas bersama seluruh Menteri Bidang Hukum ASEAN telah menyepakati Joint Statement by ASEAN Law Minister on International Commercial Arbitration and Mediation Development di Kuala Lumpur, Malaysia. Joint Statement ini disepakati dalam rangka mempertegas komitmen kemitraan untuk meningkatkan keadilan, mendukung pembangunan ekonomi, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan di wilayah ASEAN melalui pengembangan arbitrase dan mediasi komersial internasional. Ada 3 aspek utama yang tercakup dalam Joint Statement, yaitu pembangunan ekonomi kawasan melalui penyelarasan dengan standar internasional, pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta peningkatan access of justice. Seremoni penandatanganan Joint Statement di Kuala Lumpur Convention Center diselenggarakan sebagai acara puncak ASEAN Law Forum 2025 yang dihadiri oleh seluruh Menteri Bidang Hukum ASEAN. Pemirsa, Barreskrim Polri mengumumkan hasil pemeriksaan tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Dari hasil tes DNA yang menyatakan CA bukan anak kandung Ridwan Kamil, pihak Lisa Mariana akan mempertimbangkan untuk mencari second opinion atau pengecekan DNA ulang di tempat lain. Pengumuman hasil tes DNA oleh Barreskrim Polri terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana di pertengahan April lalu menyatakan bahwa CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik dengan Ridwan Kamil. Gua gak takut digugat. Lisa Mariana terlihat emosional merespons hal ini dan mempertimbangkan pemeriksaan ulang di tempat yang independen. Dan saya baru komunikasi dengan dia, ya bakal mungkin kita akan melakukan untuk second opinion ke depannya itu seperti apa. Nah, tapi itu yang akan masih nanti saya akan bicarakan kepada klien saya. Itu aja. Oke, sejauh ini menerima tapi masih akan memikirkan bagaimana rencana second opinion. Nah, tapi kemudian kekecewaannya ini apa sih Bang John Boy yang terkhusus dari Lisa Mariana dari hasil pengumuman di Barreskrim Polri? Ya namanya seorang ibu mungkin kan ya kecewa, hal yang biasa, manusiawi lah, mungkin masih bingung dan bertanya-tanya kenapa hasilnya seperti ini, kan itu aja. Di sisi lain, mantan Kepala Laboratorium DNA Pusdokes Polri, Kombes Pol Putut Cahyo Widodo mengatakan jika DNA sudah diperiksa dengan standar yang sama, hasilnya pun pasti akan sama. Oke, baik. Jadi saling cross check. Makanya tadi kalau second opinion sama-sama ISO 17075-nya, mereka pasti sudah pernah diperiksa situ. Mereka meriksa juga sebetulnya nggak mau ya meriksa karena sudah diperiksa dengan standar yang sama. Oke, baik. Pihak Ridwan Kamil pun menerima hasil DNA ini dan menyerahkan kelanjutan kasus ini ke kepolisian. Dan peluang restoratif justice pun masih dipertimbangkan. Pak Ridwan Kamil maupun kami seluruhnya tim kuasa hukum tentu menerima baik hasil ini. Nah, tentu sekali lagi terkait dengan seperti apa ke depan nanti, ya kami menyerahkan kepada Barreskrim Mabes Polri karena ini kan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Barreskrim. Nah, tentu ada hal-hal yang kira-kira mungkin ada namanya restoratif justice, ya tentu sekali lagi peluang-peluang itu tentu ada nanti ke depan. Lalu apakah pemeriksaan ulang DNA atau second opinion akan dilakukan dan bagaimana kelanjutan kasusnya? Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa. Kementerian Perdagangan resmi meluncurkan program penguatan branding dan kemasan bagi UMKM produk pangan. Program ini diikuti sebanyak 300 UMKM terpilih yang akan mendapatkan pendampingan intensif, mulai dari strategi merek, desain kemasan, hingga proses ekspor.
Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, program ini menjadi langkah awal agar produk pangan UMKM Indonesia tidak hanya memiliki kualitas, namun juga citra merek dan kemasan yang menarik. Melalui program ini, Mendag menargetkan produk UMKM bisa menembus retail modern. Dari 300 UMKM yang mengikuti pelatihan, sebanyak 15 UMKM terbaik akan dipilih untuk mendapatkan pendampingan. Dari dapur ke retail modern. Jadi kan ibu-ibu ini kan kalau Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Rabu malam. Immanuel Ebenezer ditangkap atas kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ebenezer ditangkap atas kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Immanuel ditangkap di Jakarta. Informasi tersebut ada kegiatan di lapangan, saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya, kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami kita nanti update kembali ya. Ya nanti kami update. Ya nanti ya. Nanti kita update lagi. Ya. Nanti lah. Lokasinya deh Mas. Ini dulu capaian kinerja dulu. Di Jakarta atau di mana Mas? Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer membuat prihatin anggota DPR Nasir Jamil. Menurutnya kasus pemerasan yang dilakukan jajaran Kabinet Merah Putih sangat berlawanan dengan pemberantasan korupsi yang selama ini gencar dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Apa yang dialami oleh Wamenakar itu seperti memasukkan bola ke gawang sendiri atau gol bunuh diri. Ya. Dan tentu kita sangat prihatin dengan kejadian ini karena Presiden ya sangat gencar menyuarakan isu soal pemberantasan korupsi. Tapi di sisi lain juga kita mendapatkan pesan bahwa Presiden itu tidak mencampuri urusan-urusan seperti ini. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menangkap sekitar 20 orang selain Immanuel. KPK juga dikabarkan menangkap pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK memiliki waktu selama 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Immanuel Ebenezer dan pihak-pihak yang ditangkap. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Nah pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damaena mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.